Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyajrahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang sampai dengan detik ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, waktu luang dan kesempatan, sehingga kita bisa menjadi pilihan Allah untuk bisa hadir dalam majelis ini, yakni menunaikan fardu salat Isya dan nantinya insyaallah kita lanjutkan dengan salat sunat tarawih. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya jelas di dalam Bapak? Jelas ya? Ibu-ibu bisa dengar, Bu? Baik, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mewanti-wanti kalau apa yang saya sampaikan tidak terdengar. Ya, tapi kalau Bapak Ibu bisa merekam jelas apa yang saya sampaikan, alhamdulillah. Malam ini kita sudah masuk ke hitungan berapa di sini, Bapak? 19. Berarti 18 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu puasa lapar Bapak? Haus? Jangan ragu-ragu Pak jawabnya. Lapar? Haus? Letih? Lesu? Campur ngantuk. Jadi memang puasa itu Bapak Ibu disuruh kita untuk berlapar-lapar dan berhaus-haus. 8 sampai 9 jam tidak ada asupan makanan dari menjelang subuh masuk sampai nanti maghrib. Kita tidak boleh ada asupan makanan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maka wajar kalau fisik kita akan menjadi lemah, karena biasanya kita makan sarapan pagi, nanti siang jam 12 makan, sore bahkan sebelum malam, walaupun malam makan lagi, bisa jadi 4 kali kita makan. Tapi kali ini tidak ada kita makan. Maka pantas kalau fisik kita itu merasa lemah. Tapi mengapa kita menjadi kuat? Mengapa kita tetap bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah iman Bapak Ibu. Iman itulah yang menggerakkan kita menjadi kuat. Jadi walaupun kita loyo, lemas, ngantuk, tapi yang menggerakkan hati kita menjadi semangat, menjadi kuat, karena iman yang ada di dalam diri kita. Makanya yang diseru oleh Allah untuk berpuasa itu tidak semua orang. Tidak semua orang diperintahkan Allah, khusus hanya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman spesial diperintah, diajak, diseru oleh Allah, dipanggil, hai orang-orang beriman, berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Jadi Allah ingin menakar, Allah ingin menguji, Allah ingin mengukur sejauh mana keimanan kita kepadanya, maka diperintahkan kita untuk berpuasa. Dan Allah kasih sayang kepada kita, orang-orang beriman yang sudah yakin dengan keberadaan Allah, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita menyembah, maka Allah ingin jadikan kita sebagai orang-orang yang sempurna dalam keislamannya, yaitu
menjadi la'allakum tattaqun, atau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, ada 3 kelompok manusia yang merupakan doa malaikat Jibril. 3 kelompok atau golongan manusia ini adalah manusia-manusia yang celaka, manusia-manusia yang merugi. Ini merupakan doa malaikat Jibril, lalu kemudian diaminkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka itu? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau tiba bulan Ramadan seperti ini, nanti sampai selesai Ramadan lalu kemudian tidak terampuni dosa-dosanya, celaka kata malaikat Jibril, maka Rasul pun mengaminkan. Jadi ada kelompok manusia masuk bulan Ramadan tidak memberikan bekas, tidak sedikit pun menggugah hatinya, tidak sedikit pun tergerak dalam hatinya untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat Jibril, ini manusia yang merugi kalau Ramadan tiba tapi tidak terhapuskan dosa-dosanya. Itu makanya Ramadan ini Bapak Ibu dipersiapkan oleh Allah untuk kita memohon ampun kepadanya, meminta munajat kita, karena kita ini tidak ada yang tidak salah, tidak ada yang tidak berdosa, semuanya. Tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan, tidak ada manusia yang terbebas dari kehilapan, tidak ada manusia yang terbebas dari kehilapan, tidak ada manusia yang terbebas dari dosa. Hampir setiap hari ada saja itu dosa yang nyangkut di kita. Nah, maka di dalam bulan Ramadan ini dibuka selebar-lebarnya agar kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian Ramadan masuk sampai nanti tuntas selesai, lalu tidak dia bermohon ampun kepada Allah, inilah kata malaikat Jibril manusia yang merugi atau celaka. Nah, makanya mari kita, mumpung masih ada perjalanan yang 10 terakhir yang ketiga, kita manfaatkan untuk bermohon sesungguh-sungguhnya agar kita diampuni dosa-dosa kita. Para nabi dan rasul, manusia yang menjadi pilihan Allah, itu pun juga melakukan kesalahan. Tetapi bedanya dengan kita, para nabi dan rasul begitu melakukan kesalahan langsung ada petunjuk, ada informasi, sehingga mereka langsung diluruskan dan kemudian mereka bertaubat. Adam alaihissalam, manusia pertama, bapak nenek moyang kita, dia melakukan kesalahan, dilarang untuk mendekati buah khuldi. Pada saat dia melakukan kesalahan itu, dia tahu kalau itu pelanggaran, langsung dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam doa kita, Rabbana dallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, selama hidupnya itu bohongnya 3 kali. Minta ampun kepada Allah, bohong 3 kali. Seumur hidup berapa ratus tahun usianya, kita ini cuma 63. Kalau ndak bohong sehari itu pusing kepala. Ada saja, disengaja atau tidak, selalu muncul peluang kita untuk berbohong. Makanya ini peluang bagi kita. Begitu para nabi dan rasul melakukan kesalahan, langsung sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menyegerakan diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertaubat? Karena Allah itu selalu menggunakan lafaz yang berbeda. Kalau Allah menyuruh kita untuk mengejar dunia, cukup kata Allah dengan berjalan. Kalau kita diperintahkan untuk berpastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka Allah menggunakan lafaz berjalan cepat. Jadi kalau dunia, kita mengejar ingin meraih dunia, cukup kata Allah berjalan saja.
Tapi kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, majelis taklim, ngaji, melakukan kebaikan-kebaikan, itu jangan berjalan, tapi berjalan cepat kata Allah. Tapi giliran Allah memerintahkan untuk bertobat kepadanya, tidak boleh berjalan, tidak boleh berjalan cepat, tapi kata Allah berlari. Diperintahkan kita kalau urusan tobat ini berlari. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Karena yang namanya kematian Bapak Ibu tidak pernah menunggu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Nanti kalau kita sudah usia 50, 60, 70 baru kita kepengen bertobat. Jangan. Sesegeranya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal. Diperintahkan kepada kita untuk menyegerakan diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu, merugi kata malaikat Jibril, masih ada kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, lalu kemudian tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Ini manusia atau kelompok manusia yang merugi, yang celaka. Ada kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya, lalu kemudian tidak dimanfaatkan untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ini? Kedua orang tua kita itu jasanya luar biasa Bapak Ibu. Mengalir darahnya di darah kita. Mengalir air susu ibu kita di dalam diri kita. Orang tua kita yang bersusah payah menjadikan diri kita sampai hari ini karena mereka. Maka kata Rasulullah, kedua orang tua itu adalah dua pintu surga, tempat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena keridaan orang tua adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala, keridaan Allah adalah keridaan orang tua kita. Terlebih-lebih kepada ibu kita. Sayangi mereka. Kasih dengan mereka, cintai mereka. Memang begitu usia lanjut orang tua kita, kadangkala ada terbetik rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman kenapa? Karena boleh jadi kalau sudah umur usia daripada orang tua kita menjelang tuanya, maka dia akan kembali kepada kekanak-kanakan. Di situ ujian bagi kita. Makanya sering mendengar kita pepatah, kalau 10 anak belum tentu bisa menjaga kedua orang tuanya, tapi 2 orang tua bisa merawat daripada 10 anaknya. Bapak ibu kita tidak pernah mau tahu kita ini sebagai apa di kantor, di perusahaan, di masyarakat. Tidak pernah tahu mereka. Gaji kita berapa, enggak pernah tahu. Golongan kita golongan berapa, enggak pernah tahu. Kita dihormati, disegani, enggak pernah tahu mereka. Yang tahu mereka kita adalah anak-anaknya. Enggak pernah mereka minta berapa gaji yang kita dapatkan, enggak pernah. Yang dia minta doa-doa kita Bapak Ibu. Maka inilah peluang bagi kita agar kita tidak termasuk sebagaimana yang menjadi doa malaikat Jibril, celaka manusia masih ada kedua orang tuanya atau salah satunya lalu tidak menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Karena tidak sedikit ada orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah melewati masa-masa tidak nyamannya menjadi nyaman, lalu kemudian lupa kepada kedua orang tua. Tentu tidak demikian yang kita harapkan. Karena doa anak kepada orang tua kepada anak ini langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ini adalah doa atau amalan yang tidak pernah terputus. Kalau kedua orang tua kita hari ini sudah lebih dulu dipanggil, apa kita berhenti untuk mengabdikan diri? Tentu tidak. Karena amal yang tak pernah terputus itu adalah doa-doa kita sebagai anak soleh dan soleha. Maka kalau hari ini kedua orang tua kita sudah tidak ada di dunia, doakan mereka. Doakan agar Allah melapangkan kuburnya, menjadikan taman-taman surga bagi mereka. Yang terakhir Bapak Ibu,
celaka kata malaikat Jibril kalau disebut namamu ya Rasulullah lalu kemudian mereka tidak berselawat kepadamu. Nah, ini peluang kita di Ramadan seperti ini, sering Bilal untuk berselawat, maka juga harus kita maknai nih. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat itu adalah doa kita kepada Rasulullah, mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan. Kenapa orang-orang yang jelas Rasul ini dijamin masuk surga, tapi kita sebagai seorang beriman lalu kemudian mendoakan untuk selamat, itu akan berpaling kepada kita, Bapak Ibu. Maka begitu disebut nama Nabi, disebut nama Rasulullah, jangan sampai kita tidak menyahut untuk kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Setidak-tidaknya jawaban kita Allahumma salli alaihi. Berpaling kita mendoakan. Inilah nantinya akan menjadi syafaat kelak di akhirat, yang kalau kita mendengar Nabi, nama Nabi, kita berselawat kepadanya. Nah, mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi dasarnya jelas bahwa Allah, malaikat dan orang-orang beriman ini berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nantinya kita mendengar ada salawat, maka jawab sebaik-baiknya untuk kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan, kebahagiaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak termasuk insyaallah orang-orang yang dikatakan malaikat Jibril merugi dalam kehidupan ini. Mungkin itu kuliah entah 7 menit atau 17 menit ya kultumnya ini. Sepertinya 17 menit. Ya, Bang? 17 menit. Jadi kultum itu sering saya sampaikan kalau tidak 7 menit, 17 menit atau 70 menit. Nah, khawatir kalau kita bicara 70 menit nanti tarawihnya tidak semangat lagi. Kita cukupkan, mudah-mudahan 3 kelompok manusia yang merugi agar kita tidak termasuk di dalamnya. Maka bersemangatlah terus kita untuk menunaikan daripada ibadah dan amaliyah-amaliyah Ramadan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.